meyakini Ba'alawi sebagai zuriat Nabi, madzorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah, dan para ulama kita, kiai kita, hanya diam dan membiarkan kerusakan yang ada. Anda memang diperintahkan cinta kepada kami. Anda memang diperintahkan cinta kepada kami. Bukan untuk kami membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu kewajiban daripada Allah. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Ket biyen. Sing cangkeme sing ngowar-ngowar kok ngene iki cuma aku. Kiai-kiai yo cuma meneng kabeh kok. Dinyak didadekke budak. Yo cuma meneng kabeh. Belo NU toh nyawa mati-matian dipersekusi sana sini, dilempar mobil, dilempar, dipecahin. Kalian kemana? Diam semua. Meyakini Ba'alawi atau kaum Habib sebagai zuriat Nabi, kerusakan atau madzorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini adalah sepenggal kalimat yang kami sodorkan kepada orang-orang yang merasa diri mereka adalah seorang kiai, seorang ulama, yang katanya tugas mereka membimbing umat, menuntun umat, dan menjaga lingkungannya dari segala macam kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya sebuah ketidakbenaran. Kita sebagai umat berhak kecewa, berhak marah kepada ulama kita, kepada kiai kita, karena mereka hanya diam dan menutup mata atas kerusakan yang ditimbulkan oleh segerombolan manusia yang merasa diri mereka adalah gerombolan manusia paling mulia yang ada di dunia. Dan kita sebagai umat yang berjuang melawan kesaliman mereka, justru oleh sebagian kiai kita dituduh sebagai pengadu domba, dituduh kampanye anti kepada zuriat Rasulillah. Zuriat Rasul yang manakah yang kita kampanyekan untuk anti terhadap mereka? Apakah mereka yang sudah jelas tidak terbukti secara ilmiah maupun secara DNA sebagai zuriat Rasulillah? Dengarlah wahai para kiai dan para ulama, sesungguhnya kalianlah yang sedang menutup mata terhadap kebenaran yang sudah mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalian menutup mata terhadap kerusakan yang ada di muka bumi, akibat kalian membiarkan umat ini meyakini adanya segerombolan kaum yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Jika kalian tidak bisa menerima kenyataan bahwa secara ilmiah dan secara DNA para habaib bukanlah merupakan zuriat Rasulillah, maka setidaknya bukalah mata kalian. Lihatlah lebih besar mana antara madzorot dan manfaatnya ketika kalian semua meyakini mereka sebagai zuriat Rasulillah. Pembelokan sejarah bangsa Nusantara oleh gerombolan mereka, mengarang cerita khurafat tentang leluhur mereka yang jelas akan mengancam akidah, hingga direndahkannya kalian semua para kiai ulama pribumi Nusantara. Itu semua mereka lakukan karena mereka merasa bahwa mereka adalah manusia paling mulia di antara manusia lainnya. Dan itu didukung oleh pengakuan serta keyakinan kalian semua bahwa mereka adalah benar-benar keturunan dari baginda Nabi kita tercinta. Jika kalian mengatakan tidak semua Habib seperti mereka, dan masih banyak Habib yang baik dan teduh ajarannya, ya, itu benar dan kita tidak pernah mengingkarinya. Tapi kalian juga tidak bisa mengingkari kenyataan yang ada, bahwa kelakuan mereka yang bejat-bejat itu adalah akibat dari pengakuan kalian semua, akibat keyakinan kalian semua yang meyakini bahwa mereka adalah zuriat Rasulillah. Sehingga karena itulah mereka menjadi manusia-manusia jumawa, merasa diri mereka adalah manusia paling mulia yang wajib dimuliakan oleh manusia lainnya. Tidak pernahkah kalian berpikir bahwa madzorot atau kerusakan yang ditimbulkan akibat keyakinan serta pengakuan kalian terhadap mereka sangatlah besar dampaknya? Negeri yang selama ini kalian teriakan akan kalian jaga meski nyawa taruhannya pernah hampir keos akibat ulah mereka. Umat begitu mudah terprovokasi itu karena umat di negeri ini meyakini bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Ajaran serta seruan-seruan anarkis yang mereka gaungkan begitu mudah diterima oleh segenap anak bangsa, tidak lain adalah karena mereka dipercaya sebagai zuriat Rasulillah. Inilah akar permasalahannya. Masalahnya bukan karena tidak semua Habib berkelakuan bejat seperti mereka, tapi karena mereka diyakini sebagai keturunan Nabi itulah yang akhirnya membuat umat ini begitu mudah mengikuti kelakuan bejat oknum-oknum dari mereka. Karena itulah jauh lebih besar madzorotnya daripada manfaatnya ketika kalian para ulama dan kiai membiarkan bangsa ini meyakini bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi. Kemana Nabi Keos?
Poros 2019 orang-orang berjubah yang provokasi Indonesia, yang mengajak umat untuk membenci seorang pemimpin siapa? Mereka adalah orang-orang imigran, orang-orang yang bukan asli pribumi, tetapi orang pribumi, gampang dikadali, akhirnya apa? Membenci. Lempar-lemparan, polisi dilempar sampai bocor, TNI dilempar kepalanya sampai bocor. Saya menyaksikan di depan mata saya sendiri. Karena saat kerusuhan saya ada di Jakarta. Mending kalau umpamanya orang atau yang mengaku cucu Nabi itu di hadapan orang mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia, berbarengan dengan pengakuan dia di depan publik itu bahwa dia sebagai cucu Rasulullah, masyarakat mengenalnya sebagai orang yang tidak baik-baik amat akhlaknya, mencaci maki pemerintah, mencaci maki ulama, dalam dakwah tidak menyajikan ilmu tapi menyajikan hal-hal yang sangat kadang-kadang malu kita mendengarnya. Maka timbullah rasa curiga. Kenapa curiga? Ya karena pengakuannya tidaklah begitu sesuai dengan akhlaknya. Pengakuannya tidak sesuai dengan akhlaknya. Pengakuannya sebagai cucu Rasul, tapi akhlaknya luar biasa bertabrakan diametral dengan akhlak Rasulullah SAW. Polisi dilempar sampai bocor, TNI dilempar kepalanya sampai bocor. Saya menyaksikan di depan mata saya sendiri. Banyak yang kepalanya bocor. Siapa yang bikin bocor? Orang-orang pribumi sendiri diadu domba, diprovokasi dengan kelompok-kelompok itu. Kami masih ingat itu semua. Mengatasnamakan keturunan Nabi untuk mempengaruhi umat supaya menggulingkan pemerintahan di negeri ini. Mengatasnamakan keturunan Nabi untuk mendoktrin umat Islam bangsa pribumi agar menjadi budak kaum Ba'alawi. Dan mengatasnamakan keturunan Nabi untuk menjauhkan umat dengan para ulama pribumi dengan doktrin bahwa mereka sebagai keturunan Nabi derajatnya jauh lebih mulia daripada ulama pribumi. Dan masih banyak lagi kebangsaan oknum-oknum Ba'alawi, termasuk membelokkan sejarah bangsa ini dengan memasukkan leluhur mereka sebagai tokoh utama, agar kelak bangsa Nusantara di masa depan melihat sejarah bangsanya di masa lalu adalah bangsa yang lemah, bangsa yang tidak akan bisa berdiri sendiri seandainya tidak kedatangan bangsa Ba'alawi. Apakah para kiai dan para ulama kita tidak bisa melihat gelagat kejahatan mereka terhadap bangsanya? Ataukah para kiai dan ulama kita memang sengaja menutup mata akibat tidak berani keluar dari doktrin yang sudah tertanam dalam otaknya bahwa mereka adalah keturunan Rasulillah? Tidakkah para kiai dan ulama kita bisa membuka lebar-lebar akal sehatnya untuk bisa menerima bahwa kenyataannya klan Ba'alwi baik secara uji ilmiah maupun uji DNA, nasabnya memang tidak tersambung kepada baginda Nabi kita tercinta? Wahai para kiai dan para ulama bangsa pribumi Nusantara, jika kalian menganggap kami sedang mengadu domba antar kiai dan habaib, maka jelas kita katakan kalian salah. Kami hanya memperjuangkan kesetaraan sesama anak bangsa, menghapus kasta dalam agama, sehingga kelak di masa depan seluruh bangsa yang berpijak di bumi Nusantara statusnya sama sebagai manusia. Memuliakan seseorang tetap bisa dilakukan dan itu hanya berlaku untuk manusia yang tinggi ilmu dan akhlaknya, bukan karena dia bangsa apa ataupun karena dia keturunan siapa.